pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Flash News dengan saya, Rizky Ashkadi. Kami akan menghadirkan pada Anda berita-berita terkini dari seluruh Indonesia. Saudara, anak-anak SD di SD Kota Liman Kabupaten Banyumas jika pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan cara tempuh mencapai 6 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 9 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, namun sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Berita selanjutnya yaitu berita tentang kemacetan yang sering menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di hari ini, volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan daerah kota Kasablanka yang terparah. Kemacetan juga diikuti hujan besar yang membasahi area sekitarnya sejak tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir sudah setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan. Ini dapat membahayakan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Petugas kepolisian turut membantu mengatur lalu lintas. Berita selanjutnya yaitu tentang dunia kedokteran. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta masyarakat untuk berhenti memberikan paracetamol sirup saat anak terserang demam. Hal ini, saudara, untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang bertambah. Mengingat hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BPOM, terdapat kandungan etilen glikol atau dietilen glikol pada paracetamol sirup ini. IDAI juga meminta pemerintah untuk segera menarik seluruh merek paracetamol sirup dari pasaran untuk melindungi masyarakat. Berikut selengkapnya. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,1 di kota Palu dini hari tadi terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, menimbulkan dampak longsoran bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Detik-detik saat permukaan air laut di beberapa pantai naik terekam dari video yang tersebar di internet. Saat ini, warga di sekitar pantai sudah mengungsi ke daerah perbukitan menjauhi pantai. BMKG melalui akun resminya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa magnitudo 5,1 ini. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. Selain itu, BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Beralih ke informasi lain, saudara, polisi periksa 6 saksi untuk menyelidiki kasus kebakaran dan robohnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center. 6 saksi yang diperiksa terdiri dari 4 pekerja dan 2 orang pengawas dari pihak kelas renovasi kubah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga kebakaran ini terjadi karena perpindahan api dari alat las dan menyambar plafon. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara mencari penyebab utama daripada kebakaran ini. Saudara, sebanyak 24 anak usia balita di Jawa Timur mengalami gagal ginjal akut misterius. 13 diantaranya meninggal dunia usai menjalani perawatan lebih dari 7 hari di rumah sakit. Penyakit gagal ginjal akut misterius menyebabkan 24 anak balita di Jawa Timur harus menjalani perawatan hemodialisis. 13 diantaranya meninggal dunia. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau agar patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tebing setinggi 10 meter di Ciracas, Jakarta Timur longsor
Sebuah rumah turut tergerus hingga terperosok ke dalam Kali Cipinang. Hampir seluruh isi rumah hilang ke dalam aliran Kali Cipinang. Bengkel sepeda motor yang bergabung pada rumah ini pun ikut roboh. Sebuah sepeda motor ikut masuk ke dalam kali. Selain itu juga, saudara, sejumlah hewan peliharaan pemilik rumah yang masih di dasar tebing membuat pemilik rumah khawatir terbawa dengan arus air hingga kini pemilik bangunan masih bertahan di rumahnya. Meski ancaman longsor susulan menghantui warga. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter sampai 3 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat. Hingga Rabu siang, beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Itulah berita untuk pagi ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di Flash News 1 jam lagi. Saya Rizky Ashifa Dewi. Selamat pagi dan sampai jumpa.